Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan orang tua saya yang telah mendukung saya sampai sejauh ini, dan teman-teman yang berbahagia. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang plagiarisme. Nah, ini peta konsep yang sudah saya buat. Apa itu plagiarisme? Nah, kita akan bahas poin-poinnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama definisi plagiarisme, yang kedua jenis-jenis plagiarisme, yang ketiga plagiarisme secara hukum, dan yang terakhir tindakan yang termasuk plagiarisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu definisi plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme juga kadang disebut plagiat atau plagiasi, adalah suatu tindakan pelanggaran akademik yang serius. Plagiat atau penjiplakan merupakan kegiatan mengambil atau menjadikan ide-ide atau kata-kata orang menjadi milik sendiri tanpa persetujuan orang tersebut. Jadi plagiarisme ini mengambil atau meniru kata-kata atau kalimat atau apapun secara keseluruhan tanpa seizin penciptanya atau seizin orangnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis plagiarisme. Nah, untuk jenis-jenis plagiarisme itu ada jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri, klarifikasi berdasarkan sengaja atau tidak sengajanya plagiarisme tersebut, dan yang terakhir yaitu plagiarisme berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibaca. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Misalkan itu dari aspek ide, terus isi dari suatu penelitian, plagiarisme kata, kalimat, atau paragraf, terus plagiarisme total atau secara keseluruhan. Misalkan membuat suatu makalah, misalkan si A membuat suatu makalah, nah terus diplagiarisme oleh si B, dan itu dilakukan secara total, langsung menjiplak semuanya, tidak diganti atau menggunakan gagasan sendiri. Itu namanya plagiarisme total. Nah, yang kedua yaitu klarifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Ada plagiarisme yang disengaja, ada juga plagiarisme yang tidak disengaja. Kalau disengaja itu memang benar-benar mencari itu dan benar-benar menciplaknya secara sadar. Nah, kalau secara tidak sengaja itu mungkin karangan sendiri, namun ketika melihat dokumen lain itu terjadi kesamaan. Nah, itu disebut plagiarisme yang tidak disengaja. Dan yang terakhir, klarifikasi berdasarkan proporsi, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau ringan itu masih di bawah 30%. Kalau yang sedang itu 30 sampai 70%. Kalau yang berat itu dari 70 sampai 100%. Itu bisa dikenakan hukuman pidana. Nah, yang ketiga yaitu plagiarisme secara hukum. Plagiarisme mengakibatkan keresahan antara sesama penulis karena dianggap nyeri dan tidak menghargai ide orang lain. Nah, bahkan di hukum itu juga ada undang-undang tentang plagiarisme. Jika Anda melakukan plagiarisme secara berat atau 70% ke atas, itu bisa dikenakan pasal, yaitu pasal 12 dan pasal 13 tahun 2022. Tuh, bahaya. Nah, yang terakhir yaitu tindakan yang
termasuk plagiarisme. Contohnya seperti mengakui tulisan orang lain adalah tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, mengakui makalah orang lain sebagai makalah kita sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.